Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk siswa-siswi sekalian. Kita akan belajar bersama-sama mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah menengah pertama. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini dulu pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Satu abad itu 100 tahun, artinya 350 tahun dijajah oleh Belanda. Kemudian setelah Belanda selesai menjajah Indonesia, dilanjutkan dengan Jepang yang menjajah selama 3,5 tahun. Pada masa pendudukan Jepang, walaupun hanya singkat 3,5 tahun, terjadi peristiwa-peristiwa yang cukup penting untuk diketahui kita bersama. Yang pertama adalah mengenai bagaimana sih awal pembentukan negara Indonesia tercinta ini. Yaitu ketika dimulai dari akhir tahun 1944, di mana posisi Jepang terdesak dari pasukan sekutu pada Perang Dunia II, di mana wilayah jajahan Jepang ini satu persatu mulai dikuasai atau diduduki oleh pihak sekutu. Karena posisinya terdesak, sehingga Jepang ingin meraih simpati dari bangsa-bangsa yang menjadi jajahannya, termasuk Indonesia. Sehingga pada tanggal 7 September 1944, di mana Perdana Menteri Kuniake Koiso di hadapan sidang parlemen memberikan janji kemerdekaan Indonesia. Nah, realisasi janji dari pihak Jepang ini dibentuklah suatu badan yang bernama BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Apa itu BPUPKI? BPUPKI yaitu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di mana terdiri dari 63 anggota yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiyo-Diningrat. Nah, tujuannya apa pembentukan BPUPKI ini? Yaitu yang pertama adalah untuk membentuk atau merancang rumusan undang-undang dasar. Nah, di mana terdapat 2 kali sidang. Yang pertama adalah sidang merancang dasar negara pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945 ini ada tokoh yang memberikan pidato, yaitu Muhammad Yamin, yang inti atau gagasannya adalah pertama peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian dilanjutkan tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo juga memberikan gagasan dalam pidatonya yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga berpidato yang gagasannya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Saat Insinyur Soekarno itu berpidato, maka muncullah istilah Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni
ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun pada sidang pertama BPPK ini belum menemukan atau belum menyepakati rancangan dasar negara, sehingga dibentuklah suatu panitia kecil yang bernama Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian apa hasil dari Panitia 9 ini, yaitu adalah lahirnya Piagam Jakarta, yang dimana Piagam Jakarta ini di dalamnya memuat pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian sidang kedua PPPKI ini dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Yang hasilnya adalah menyepakati rancangan dasar negara, kemudian pernyataan Indonesia Merdeka, dan menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sehingga pada tanggal 7 Agustus BPPKI dibubarkan. 7 Agustus 1945. Kemudian diganti dengan PPKI. Kenapa dibubarkan? Karena BPPKI sudah dianggap selesai menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian dilanjutkan dengan PPKI. PPKI ini singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari 21 anggota, kemudian ditambah 6, sehingga 27 anggota yang diketahui oleh Insinyur Soekarno. Nah, tugas dari PPKI ini apa? Yaitu untuk mempersiapkan segala sesuatunya mengenai pemindah pergantian kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Peristiwa selanjutnya adalah di mana tanggal 14 Agustus ini 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kenapa Jepang menyerah? Karena dua kota, Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, ini dijatuhi bom atom, sehingga memaksa Jepang untuk menyerah pada Sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945. Karena Jepang menyerah, kemudian diketahui oleh golongan pemuda, sehingga golongan pemuda ini mendesak kepada tokoh-tokoh nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi pihak golongan tua tidak mau tergesa-gesa dalam memproklamasikan Indonesia, lebih memilih untuk dibicarakan dulu dalam rapat PPKI. Untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh Jepang terhadap tokoh-tokoh nasional atau golongan tua, maka golongan pemuda ini menculik tokoh-tokoh tua untuk diasingkan di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuannya adalah mendesak agar tokoh-tokoh tua ini segera memproklamasikan Indonesia. Hasil dari Rengas Dengklok adalah disepakatinya bahwa akan segera dilaksanakan proklamasi. Nah, kemudian malam harinya, malam tanggal 16 Agustus 1945, disusunlah teks proklamasi di kediaman Laksamana Maida. Siapa saja yang merumuskan teks proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan
Muhammad Hatta. Kemudian dilanjutkan dengan diketik oleh Sayyidi Malik. Setelah naskah proklamasi disepakati bersama, kemudian besoknya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat yang terletak di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dibacakan teks proklamasi yang disaksikan oleh rakyat Indonesia. Ya, setelah dibacakan teks proklamasi, artinya bahwa Indonesia pada saat itu juga merdeka dari belenggu jajahan Jepang. Kemudian untuk membentuk suatu negara Indonesia, maka tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakan sidang yang pertama PPKI yang menghasilkan satu, mengangkat presiden dan wakil presiden, Presiden Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan membentuk Komisi Nasional yang bertugas untuk membantu tugas-tugas presiden. Kemudian sidang kedua PPKI dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan beberapa poin. Yang pertama adalah membentuk 12 kementerian beserta menteri-menterinya, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, kemudian akan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Kemudian dilanjutkan sidang ketiga PPKI yang dilaksanakan 22 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan yang pertama membentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Kemudian membentuk Komisi Nasional Indonesia Pusat yang bertempat di Jakarta. Dan yang terakhir membentuk Badan Keamanan Rakyat. Jadi itu mengenai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan atau sambutan dari bangsa Indonesia, dalam hal ini masyarakat, rakyat di seluruh Indonesia? Sambutan dari rakyat ini luar biasa. Yang pertama adalah diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada yang dilaksanakan tanggal 19 September 1945, di mana pada rapat tersebut dipertemukan antara pemerintah, dalam hal ini pemimpin-pemimpin negara, dengan rakyatnya secara langsung. Walaupun hanya selama 1 jam, tapi pertemuan tersebut penuh makna, yaitu untuk memberikan sebuah gambaran bahwa Indonesia punya pemimpin dan diakui oleh rakyatnya. Kemudian bagaimana sambutan-sambutan di daerah? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan luas ya. Jadi sambutan-sambutan rakyat di daerah ini cukup antusias karena mereka sudah lama menantikan kemerdekaan Indonesia. Karena penjajahan itu kan dampaknya luar biasa ya. Jadi itu yang bisa disampaikan dalam pembelajaran kali ini. Bagi siswa yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan, ataupun pendapat bisa disampaikan di kolom komentar beserta nama dan kelas. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.